Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, al-aba wal ummahat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudariku, bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Sabtu untuk mengkaji tafsir Jalalain, yaitu tafsir yang disusun oleh dua imam, Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai ayat ke-25. Betul? Berarti sekarang kita masuk ayat yang ke-26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad makkannahum fi ma'in makkannakum fi wa ja'alna lahum sam'an wa absaran wa af'idah fama aghna 'anhum sam'uhum wala absaruhum wala af'idatuhum min syai'in idh kanu yajhaduna bi ayatillahi wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Walaqad ahlakna ma hawlakum minal qura wa sarrafnal ayati la'allahum yarji'un. Falawla nasarahumul ladhina ittakhadhu min dunillahi qurbanan aliha bal dhallu anhum wa dhalika ifkuhum wa ma kanu yaftarun. Berarti ayat 26 sampai ayat ke-28. Walaqad makkannahum fima immakkannakum fi. Sungguh kami telah meneguhkan mereka dengan sesuatu yang tidak kami berikan kepada kalian. Wa ja'alna lahum sam'a wa absara wa af'idah, dan kami berikan kepada mereka pendengaran, penglihatan dan hati. Fama aghna anhum sam'uhum wala absaruhum wala af'idatuhum min syai'in idh kanu yajhaduna bi ayatillah. Maka pendengaran mereka, penglihatan mereka dan hati mereka tidak berguna sedikit pun bagi mereka tatkala mereka menentang ayat-ayat Allah. Wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un, dan apa yang mereka perolok-olakan akan turun kepada mereka, akan menimpa mereka. Walaqad ahlakna ma haulakum minal qura, dan sungguh telah kami binasakan negeri-negeri di sekitar kalian. Wa sarrafnal ayati la'allahum yarji'un, dan kami kami tunjukkan terus-menerus tanda-tanda kekuasaan kami, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Falaula nasarahumul ladina ittakhadhu min dunillahi qurbanan alihah, maka mengapa yang mereka sembah selain Allah untuk mendekatkan diri kepadanya tidak bisa menolong mereka? Maka mengapa yang mereka sembah selain Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah tidak menolong mereka? Bal dhallu anhum, bahkan mereka akan hilang. Yang mereka sembah itu akan hilang dari mereka, lenyap dari mereka. Wa dzalika ifkuhum ma kanu yaftarun, itulah kedustaan mereka dan apa yang selalu mereka ada-adakan. Itulah kedustaan mereka dan apa yang selalu mereka ada-adakan. Nah, itu kurang lebih Bapak dan Ibu-ibu terjemahan dari ayat ke-26 sampai ayat ke-28. Ya, kita bahas ya. Di sini Allah katakan walaqad makkannahum fima immakkannakum fi. Sungguh kami telah teguhkan mereka dengan sesuatu yang tidak kami berikan kepada kalian. Kami telah teguhkan mereka dengan sesuatu yang tidak kami berikan kepada kalian. Sungguh kami telah memberikan keteguhan, meneguhkan mereka. Mereka ini siapa?
masih ada hubungannya dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya tentang apa? Pembahasan tentang apa, masih ingat? Kaum Ad. Ya, jadi ayat sebelumnya menceritakan tentang kaum Ad, kaumnya Nabi Hud. Kan mereka kan Allah siksa dengan dikirim angin selama 7 malam 8 hari. Angin dingin yang menerjang terus menerus, mengangkat laki-laki perempuan di atas lalu dihempaskan. Ya itu Bapak, ini siksa yang diterima oleh kaum Ad. Nah jadi kaum Ad ini sudah Allah binasakan, sudah Allah siksa gara-gara apa? Kekafiran mereka, kedurhakaan mereka kepada Nabi Hud. Ya, mereka menentang ayat-ayat Allah, mereka memperolok ayat-ayat Allah, maka Allah pun balas perbuatan mereka. Nah, setelah Allah menyebutkan tentang siksa yang dirasakan oleh kaum Ad, maka Allah pun katakan dalam ayatnya ini, sungguh kami telah meneguhkan mereka dengan sesuatu yang tidak kami berikan kepada kalian. Kami teguhkan mereka. Teguhkan mereka ini siapa? Kaum Ad. Ya, kami telah meneguhkan mereka, telah meneguhkan kaum Ad dengan sesuatu yang tidak kami berikan kepada kalian. Artinya mereka diberikan kekuatan, keteguhan yang tidak diberikan kepada kalian. Kalian di sini siapa? Ya ahla Makkah, yaitu penduduk Makkah. Maksudnya Quraisy ya. Artinya ini ayat ancaman untuk siapa? Kafir Quraisy, musyrikin Quraisy yang menentang dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, sungguh kami telah meneguhkan mereka dengan sesuatu yang tidak kami berikan kepada kalian, wahai ahlu Makkah. Berupa apa? Allah meneguhkan kaum Ad dengan sesuatu yang tidak diberikan kepada kafir Quraisy. Keteguhan berupa apa? Minal quwwati wal mal, yaitu berupa kekuatan dan harta. Artinya kaum Ad ini orang-orang yang kuat, orang-orang yang perkasa, yang memiliki kekayaan. Ya, tapi walaupun begitu, ternyata Allah binasakan kekuatan mereka, banyaknya harta mereka tidak berguna bagi mereka. Jelas apa ya? Itu maksudnya. Jadi sungguh telah kami teguhkan mereka dengan sesuatu yang tidak kami berikan kepada kalian, berupa harta dan kekuatan. Wa ja'alna lahum sam'a wa absara wa af'idah, dan kami juga berikan kepada mereka pendengaran, penglihatan dan hati. Allah sudah memberikan kepada kaum Ad pendengaran, penglihatan dan hati. Artinya ini nikmat Allah kan? Ya tidak. Namun apakah nikmat Allah itu berguna bagi mereka? Allah katakan, fama agna anhum sam'uhum wala absaruhum wala af'idatum min syai'in idh kanu yajhaduna bi ayatillah. Namun setelah Allah berikan pendengaran, penglihatan dan hati, ternyata kata Allah, pendengaran mereka, penglihatan mereka dan hati mereka tidak berguna sedikit pun bagi mereka, nggak bermanfaat ternyata. Gara-gara apa? Idh kanu yajhaduna bi ayatillah, karena mereka menentang ayat-ayat Allah. Nah itu apa? Jadi apa manfaatnya seorang diberikan harta yang banyak, diberikan kekuatan fisik yang memukau, tapi kalau dia kafir, nggak ada manfaatnya. Penglihatannya, pendengarannya, hatinya nggak berguna sama sekali. Ya, Allah katakan pendengaran kaum Hud, penglihatannya dan hati mereka tidak berguna bagi mereka sedikit pun ketika mereka mengingkari ayat-ayat Allah. Hujjajihi al-bayyinah, yaitu hujjah-hujjah yang jelas. Artinya Nabi Hud dakwah kepada mereka, menyampaikan risalah, wahyu yang begitu jelas, gamblang dan terang. Tapi apa yang mereka lakukan? Dilakukan oleh kaum Ad, ditolak. Padahal hujahnya sudah jelas di depan mata. Keterangan disampaikan Nabi Hud jelas, tapi ditolak. Akibatnya apa? Penglihatan mereka, pendengaran penglihatan mereka, pendengaran mereka, hati mereka nggak berguna sama sekali. Percuma mereka diberikan penglihatan, pendengaran, tapi hati ketika mereka, jadi ibaratnya ya seperti, ya maaf, seperti binatang ternak.
Kita kalau nyampaikan kepada binatang ternak apa? Dibacakan ayat, dia bakal ini. Dengarkan. Diceramahin. Paham dia? Nah, itu kaum Ad begitu. Mereka sudah dijelaskan tentang ayat-ayat Allah, disampaikan hujah-hujah, wahyu yang jelas, terang dan gamblang, tapi mereka tolak. Maka akhirnya apa? Penglihatan mereka, pendengaran mereka, hati mereka nggak berguna sama sekali bagi mereka. Tatkala karena mereka apa? Menentang ayat-ayat Allah. Wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un, dan apa yang mereka olok-olokan menimpa mereka. Artinya mereka akan mendapatkan siksa yang selama ini mereka ejek. Jadi mereka mengejek ketika Nabi Hud menyampaikan risalah, coba datangkan. Faktina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Datangkanlah apa yang kau ancamkan kepada kami kalau memang engkau benar. Jadi mereka menganggap ancaman dari Nabi Hud ini cuma main-main, diperolok-olok, diejek. Ya, jadi nggak berguna. Mereka justru akan dapat siksa. Allah sudah berikan mata, telinga, hati, tidak digunakan untuk menerima kebenaran. Akhirnya apa? Ini semua tidak akan berguna. Na'udzubillah min dzalik. Maka Bapak, kalau kita sudah melihat kebenaran, kita sudah menyaksikan kebenaran, kita sudah mendengar kebenaran, kita sudah memahami kebenaran, jangan sekali-kali berpaling. Karena nanti apa? Kalau kita berpaling, Allah palingkan. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Tatkala mereka berpaling dari kebenaran, maka Allah palingkan mereka dari kebenaran. Artinya Bapak, kalau kita sudah tahu kebenaran depan mata kita, jangan sekali-kali kita nggak mau ikutin. Nanti akhirnya apa? Allah makin apa? Simpangkan kita, Allah makin jauhkan kita dari kebenaran. Hati-hati. Kadang ada orang itu, ya karena kepentingan duniawi ya kali ya, harta, jabatan atau apa, dia nyaksikan kebenaran tapi dia nggak ngikutin. Atau ego pribadi. Akhirnya apa? Allah benar-benar bikin dia sesat. Akhirnya jadi benar-benar bingung. Qul man kana fi dhalalati falyamdud lahu rahmanu madda. Katakanlah wahai Rasul, siapa yang berada dalam kesesatan, maka Allah akan memberikan terus kesesatan kepada dia, diperpanjang kesesatannya Bapak. Jadi artinya orang udah sesat nih, kalau nggak segera taubat, udah tahu kebenaran tapi dia nggak mau, terus dia akan mungkin sesat. Hati-hati Bapak ya. Jadi kita nggak boleh menolak kebenaran siapapun yang menyampaikannya. Jadi jangan sampai karena fanatik ustadz, fanatik ulama tertentu, atau fanatik kepada tradisi, atau fanatik pada apa, kita menolak kebenaran. Hati-hati, kalau kita sudah tahu itu, lalu kita berpaling, dikhawatirkan seperti itu. Beda halnya kalau orang menolak kebenaran karena tidak tahu. Disampaikan kebenaran, tapi dia nggak tahu ini benar atau enggak. Karena apa? Mungkin karena saking, istilahnya apa? Saking awamnya bisa jadi kan. Karena ada orang kadang kita sampaikan hadis nggak nyambung, ini maksudnya nggak paham dia. Nah yang seperti ini mudah-mudahan dimaafkan. Orang yang tidak tahu kebenaran, tidak paham kebenaran sehingga akhirnya dia tidak ikut kebenaran, ini masih ada peluang dimaafkan. Yang repot itu kalau sudah tahu kebenaran, dia paham ini kebenaran, tapi dia belok. Nah ini dikhawatirkan makin belok terus, makin sesat, sehingga akhirnya tidak balik lagi. Nah itu Bapak ya, itu bahayanya kita berpaling dari kebenaran. Lalu kita lanjut, Allah setelah menyebutkan bahwasanya kaum Ad sudah Allah berikan penglihatan, pendengaran, hati, tapi semua itu tidak berguna sedikit pun bagi mereka ketika mereka apa? Tatkala mereka apa? Mengingkari ayat-ayat Allah. Dan akhirnya siksa yang selama ini mereka olok-olok akan menimpa mereka atau sudah menimpa mereka. Lalu Allah katakan, setelah Allah menyebutkan tentang kaum Ad, ya, kaumnya Nabi Hud, di sini Allah ingin menegur musyrikin Quraisy. Ya sebenarnya tadi juga sama teguran, tapi Allah makin kuatkan lagi. Walaqad ahlakna ma haulakum minal qura wa sarrafnal ayati la'allahum yarji'un. Sungguh telah kami binasakan kampung-kampung di sekitar kalian. Kami binasakan negeri-negeri di sekitar kalian, dan kami ulang-ulang tanda kekuasaan kami agar mereka kembali. Allah katakan di sini,
sungguh telah kami binasakan negeri-negeri di sekitar kalian. Sekitar kalian, sekitar siapa? Sekitar siapa kalian sini? Musyrikin Quraisy, musyrik Makkah. Allah sudah binasakan negeri-negeri sekitar mereka. Siapa, apa saja negerinya? Di sini seperti Tsamud, Wa'ad, wa qaumi Lut. Seperti kaum Tsamud, negerinya kaum Tsamud, negerinya kaum Ad, dan negerinya kaum Nabi Lut, kaum Sodom. Ya, ini semua sudah Allah binasakan, dan ini semua masih dekat dengan Mekah. Jadi ini sebenarnya Allah berikan ini supaya sadar, Allah berikan binasa ini. Allah ancam musyrikin Quraisy, sungguh telah kami binasakan negeri-negeri di sekitar kalian, daerah-daerah sekitar kalian, negerinya kaum Tsamud, Ashabul Hijr, negerinya kaum Ad, ya, dan negerinya Nabi Lut, yaitu kaum negeri Sodom. Ini sudah Allah binasakan. Wasarrafnal ayat, dan kami ulang-ulang tanda-tanda kekuasaan kami. Maksudnya apa? Karrarnal hujaj, kami telah mengulang-ulang hujjah. Hujjah itu bukti-bukti yang nyata tentang kebenaran Allah yang jelas, al-bayyinat. Tujuannya apa? La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada apa? Kebenaran. Ya, jadi Allah, dan ini tanda-tanda kasih sayang Allah, Bapak ya. Jadi Allah tuh mau mengingatkan kita bukan sekali saja, tapi berkali-kali. Tujuannya supaya kita sadar, karena manusia cenderungnya kalau diingatkan sekali lupa, ya nggak? 2 kali karena masih lupa, tapi kalau udah 3 kali nah ini termasuk kasih sayang Allah, Bapak ya, diulang-ulang. Ya, contohnya di antara hikmah dalam surat Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kalian dustakan. Ini diulang lebih dari 15 kali, banyak sekali, Bapak. Apa hikmahnya? Yaitu mengingatkan kita bahwa nikmat Allah itu banyak, jangan sampai didustakan, diulang-ulang. Maka yang namanya nasihat juga, Bapak, kalau Allah mengulang-ulang nasihat, mengulang-ulang ayat, maka kita pun begitu. Jadi kita kalau memberikan nasihat nggak cukup sekali, harus berkali-kali, ya. Walaupun hasilnya bukan kita yang menentukan, tapi kita jangan istilahnya baru sekali udah putur itu udah lemas, udahlah nggak usah. Nggak, ulang dengan pelan-pelan, lembut. Mudah-mudahan suatu saat orang yang kita sampaikan nasihat ini tersentuh. Sekali mungkin belum, 2 kali kita kadang mandang dulu, ini lihat gimana ya ini orang ini ngasih nasihat gini, pertama nggak diterima, tapi siapa tahu di kemudian hari dia terima. Jadi gitu, Bapak ya. Saya jadi teringat dulu, mungkin saya pernah cerita juga dulu waktu saya di Ma'had, bukan Ma'had Lipia, maksudnya santren lah istilahnya. Santrennya kebetulan kan di masjid, santrinya tinggal di rumah kontrakan, belajarnya di masjid. Jadi kebetulan ketika itu di dekat masjid ada warung. Di situ kebetulan ada orang awam lah, ibaratnya preman lah kayak gitu. Jadi selama ini kita santri kan sudah diingatkan oleh Ustadz, kalau kalian ini keluar dari rumah menemui masyarakat, ucapkan salam. Itu ditanamkan gitu, ucapkan salam, siapapun kalau memang tahu itu muslim ucapkan salam, diajarkan gitu terus. Nah akhirnya kami kalau berangkat dari rumah kontrakan ke masjid ngelewatin preman itu, kami ucapkan salam, assalamualaikum, itu terus selama saya hitung dulu ya, 4 tahun apa 3 tahun lah, kurang lebih 3 tahun ya, 4 tahun mungkin ya. Jadi selama saya lewat rumah dia salam, assalamualaikum, dia jawab waalaikumsalam. Dia mungkin kaget, kok ada orang istilahnya yang belajar agama kok ngucapin salam sama preman kan, tapi itu ngerasa dihargai gitu, Bapak ya. Dan berarti saya dihargai kan, gitu terus setahun biasa aja, 2 tahun 3 tahun. Nah suatu hari sekitar 4 tahun atau 3 tahun setelahnya, saya kaget, preman itu tiba-tiba udah datang ke masjid ikut taklim, Bapak. Aku kaget, bisa dia. Kemarin masih kayak gitu. Loh, ikut taklim dia, akhirnya ngaji. Tadi ya gitu aja. Mungkin dia selama cuma menyaksikan gimana sih, ini orang-orang apa sih ini, kok pakai jubah, kadang ada yang pakai ini.
celananya cingkrang, kadang-kadang kayak gitu kan. Mereka penasaran, dia tuh pengen. Cuman kadang sebagian orang awam tuh untuk dekat minder Bapak, kadang kan lihat penampilan, mungkin sebagian kita udah penampilannya kadang saking seriusnya belajar, mukanya pun serius terus, jarang senyum bisa jadi kan. Nah dia pertama ngeliatin dulu, lama-kelamaan dia penasaran, hadir taklim, makanya udah ngaji akhirnya. Nah ternyata butuh waktu Bapak, jadi nggak bisa sekali ini langsung nggak. Kadang dia walaupun ketika itu masih preman, tapi kalau sholat Jumatnya di masjid situ istilahnya, ya dia cuma datang sholat Jumat pulang gitu aja, nggak pernah ikut taklim, nggak pernah apa. Tapi sekitar 4 tahun berikutnya tiba-tiba dia ikut taklim, duduk bareng ngobrol-ngobrol. Nah ternyata begitu Bapak ya. Jadi nasihat itu, apalagi hidayah itu kadang butuh waktu. Kadang orang tuh mandang dulu, nilai dulu, nyimak dulu ini seperti apa sih gini. Setelah menyimaknya, oh kayaknya pas. Jadi jangan kita pengen segala sesuatu itu instan. Kalau segala sesuatu instan itu berbahaya, ya enggak? Ya kan, instan, apa-apa instan itu emang cepat, memang enak kelihatannya, tapi efeknya belakangnya begitu. Nah begitu juga Bapak ya. Jadi kalau kita mau dakwah, jangan berharap hasilnya instan, butuh waktu, butuh proses ya. Tugas kita cuma nyampaikan, tapi nyampaikannya jangan cuma sekali, sampaikan lagi, berulang-ulang ya. Nah itu Bapak ya. Jadi sebagaimana Allah juga mengulang-ulang ayatnya supaya hambanya sadar, begitu juga hendaknya kita mengulang-ulang nasihat kita, arahan kita kepada orang yang kita dakwahi. Mudah-mudahan Allah sentuh hatinya untuk mengenal dakwah tauhid was sunnah. Nah itu Bapak ya. Jadi itu diantara hikmahnya. Allah katakan tadi, sungguh kami telah binasakan daerah-daerah di sekitar kalian wahai musyrikin Quraisy, dan kami ulang-ulang hujjah-hujjah kami, ayat-ayat kami, tanda-tanda kekuasaan kami agar mereka kembali. Namun kenyataannya mereka tidak kembali. Nah ini ya, artinya sekali lagi hidayah di tangan Allah ya. Kita cuman berusaha ya, berusaha. Dan kita tidak lebih baik daripada Nabi Nuh. Betul Bapak? Nabi Nuh berdakwah 950 tahun, yang ikutnya ada yang menyatakan 80, ada yang menyatakan 20, ada yang menyatakan 12. Nah ini padahal seorang Nabi ya, tapi Nabi Nuh tidak berhenti, tidak capek. 1 tahun, 2 tahun, lanjut terus sampai 950 tahun. Ya ini berarti butuh kesabaran ya. Segala sesuatu butuh kesabaran. Dakwah adalah ibadah, dan yang namanya ibadah butuh sabaran ya. Nah itu Bapak ya, itu tentang ancaman Allah kepada kaum Quraisy. Jadi sebagaimana Allah sudah membinasakan kaum Ad, maka hati-hatilah wahai Quraisy, Allah pun bisa membinasakan kalian seperti yang terjadi pada kaum Ad ya. Falaula nasarahumul ladzina ittakhadhu min dunillahi qurbanan alihah, maka mengapa yang mereka sembah selain Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah tidak menolong mereka? Maka mengapa yang mereka sembah selain Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah tidak menolong mereka? Di sini Allah bertanya untuk mengingkari. Maka mengapa yang mereka sembah selain Allah? Siapa yang sembah selain Allah maksudnya? Berhala-berhala mereka ya. Maka mengapa yang mereka sembah selain Allah, itu berhala-berhala tersebut, yang mereka jadikan untuk mendekatkan diri kepada Allah? Artinya Bapak, orang musyrikin Quraisy menyembah berhala tujuannya untuk, nah ini dalil. Kita sudah pernah bahas dalam Qawaidul Arba'. Tujuan musyrikin Quraisy menyembah berhala ada berapa? Ada yang ingat? 2. Pertama apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Jadi musyrikin Quraisy bukan berarti mereka tidak kenal Allah. Mereka kenal Allah. Kenal Allah mereka. Tahu Allah itu pencipta mereka, penguasa langit dan bumi, tahu. Lantas kenapa mereka nyembah berhala? Tujuannya nyembah berhala supaya berhala ini mendekatkan diri mereka kepada Allah. Nah, ini lihat Allah sebutkan. Dan yang lebih jelas dalam surat Az-Zumar ayat 3. Allah katakan musyrikin Quraisy ketika menyembah berhala, mereka berkata, "Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa." Kami tidaklah beribadah kepada mereka, Lata, Uzza, Manat, Hubal, kecuali agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah. Ini tujuannya.
Jadi orang musyrikin zaman dahulu beribadah pada berhala bukan karena yakin berhala itu bisa memberikan rezeki, enggak. Mereka menyembah berhala supaya berhala itu mendekatkan diri mereka kepada Allah. Nah, ini tujuan mereka. Yang pertama. Yang kedua, dapatkan syafaat. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Dalam surat Yunus ayat 18, mereka beribadah kepada selain Allah, sesuatu yang tidak bisa memberikan bahaya dan tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka sedikit pun. Maksudnya apa? Berhala kan? Dan mereka di sini masih musyrikin terdahulu, Quraisy dan semacamnya. Mereka beribadah kepada selain Allah, sesuatu yang tidak bisa membahayakan mereka dan tidak pula bisa memberikan manfaat kepada mereka. Wa yaqulun, lalu mereka berkata, alasannya, haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka itu pemberi syafaat kepada kami di hadapan Allah. Ayo lihat tuh. Jadi mereka nyembah berhala supaya berhala ini ngasih syafaat. Syafaat itu artinya apa? Pembelaan lah istilahnya. Pembelaan di hadapan Allah. Ini ya Allah si fulan tuh begini, saya beri syafaat. Nah, itu maksudnya Allah. Lihat tuh. Jadi musyrikin zaman dahulu menyembah berhala, menyembah selain Allah, menyembah jin, menyembah malaikat, pada setan dan semacamnya, tujuannya supaya mendekatkan diri mereka kepada Allah dan supaya dapat syafaat, ya. Nah, itu Bapak, itu tujuan musyrikin zaman dahulu menyembah berhala, dan serupa dengan musyrikin di zaman sekarang. Sebagian orang datang kepada makam-makam keramat, ngasih sembelihan, terus kadang bernazar di hadapannya. Ketika ditanya, kamu nggak boleh nggak boleh melakukan syirik. Saya nggak ini kok. Alasannya apa? Saya ini kok, apa artinya? Ini cuma perantara aja. Saya yakin Allah yang memberikan rezeki kepada saya. Allah lah yang memberikan untung pada saya. Terus saya ngasih persembahan kepada makam ini apa? Ya, ini kan saya kan orang kotor, dia orang bersih suci. Kalau orang kotor langsung minta kepada Allah, ini kurang sopan katanya. Pakai kias nih. Karena itu saya minta kepada dia supaya saya dekat pada Allah. Nah, itu Bapak, serupa, ya kan? Walaupun mungkin medianya agak beda, tapi sebenarnya sama intinya. Dan Lata kan, sembahan musyrikin Quraisy asalnya apa? Orang soleh kan, nggak beda kan, sama aja kan. Lata itu dulu orang yalutullahumus sawiq, kata Ibnu Abbas, orang yang suka mengaduk tepung, dibikin roti lalu dibagikan kepada jamaah haji. Nah, ketika meninggal, orang-orang iktikaf di kuburnya. Iktikaf itu apa? Berdiam diri, beribadah kepada Allah. Bukan beribadah pada itu tuh pertama, tapi lama-kelamaan setan menyesatkan mereka sedikit demi sedikit. Akhirnya yang tadinya mereka iktikafnya dalam rangka ibadah pada Allah, akhirnya jadi itu ya serupa seperti orang-orang yang melakukan syirik di zaman sekarang. Dan itu ada di mana-mana Bapak ya, ada di mana-mana, kecuali di Arab Saudi insya Allah itu masih aman. Kalau orang yang sembunyi-sembunyi melakukan syirik mungkin aja ada, tapi kalau terang-terangan enggak. Jadi Allah jaga ya, diantaranya dengan askar-askarnya, tentara-tentaranya sudah terdidik dengan tauhid. Maka kalau misalkan ada fenomena kemusyrikan langsung ditegur. Jadi ada askar itu kadang Bapak ketika lagi ada jamaah haji atau jamaah umroh lagi tawaf, kadang mereka kan bawa macam-macam kan. Ada seorang anak dipakaikan kalung jimat, langsung askar yang berhentikan, copot ya kan. Nah, kalau di Indonesia ada kayak gitu, dibiarkan kan, toleransi kan, hal kayak gitu kan, padahal itu syirik. Nah, itu loh Bapak bedanya negeri sana tanah suci dengan tanah air kita. Ya, mudah-mudahan tanah air kita pun seperti itu di kemudian hari, agar Allah berkahi. Ya, karena Bapak, kenapa di negara kita ini banyak musibah? Mungkin ya itu, dan sangat besar kemungkinan karena apa? Syirik yang merajalela, maksiat yang merajalela, bid'ah merajalela. Makanya berulang-ulang kena musibah ini, musibah itu. Nah, Bapak ya. Nah, itu pelajaran sebenarnya buat kita ya. Nah, kita lanjut lagi. Jadi Allah katakan, maka mengapa yang mereka sembah selain Allah, yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tidak menolong mereka? Jadi yang mereka sembah itu apa? Berhala. Berhala ini digunakan untuk mendekatkan
diri kepada Allah. Nah, kenapa berhala-berhala itu tidak menolong mereka? Kata Allah, bal dallu anhum, bahkan berhala itu akan lenyap dari mereka. Kapan itu? Kapan Bapak? Inda nuzulil adzab, kata Imam Al-Mahaliyah, itu ketika turunnya siksa. Artinya apa? Ketika turunnya siksa, berhala itu tidak bisa menolong sama sekali, hilang dari mereka. Jadi seakan-akan nggak ada wujudnya. Padahal bisa jadi ada kan, fisiknya ada kan, tapi ketika turun azab seakan-akan nggak ada itu. Dan memang nggak ada hakikatnya ya. Nah itu Bapak-Bapak ya, itu orang yang melakukan syirik. Jadi orang melakukan syirik itu sebenarnya sangat tidak cerdas. Dan orang yang mengesahkan Allah adalah orang yang cerdas. Ya, karena dia tahu kemana dia meletakkan ibadah yang sebenarnya kepada siapa. Orang kalau sudah meletakkan ibadah kepada sesuatu yang tidak bisa menciptakan, tidak bisa memberikan rezeki, tidak bisa menguasai, tidak bisa menurunkan hujan, berarti dia tidak cerdas, ya kan? Sesuatu yang lemah ngapain di ibadah, ya kan? Harusnya yang di ibadah itu yang zat yang maha kuasa, maha perkasa, maha esa. Nah itu Bapak. Nah jadi kita kembali lagi, maka mengapa yang mereka sembah selain Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah tidak bisa menolong mereka? Bal dallu anhum, bahkan mereka akan lenyap dari mereka, yaitu berhala-berhala itu akan lenyap dari mereka. Wadzalika ifkuhum, dan itulah kedustaan mereka, buah dari kedustaan mereka. Wa ma kanu yaftarun, dan itulah yang selama ini mereka dustakan. Artinya penyembahan kepada berhala ini sebenarnya kedustaan. Ya. Mereka ketika beribadah berhala seakan-akan mereka menyatakan berhala berhak diibadah, disembah. Ini adalah kedustaan. Ya. Buah dari kedustaan tersebut ya tadi, ketika turun azab ternyata yang mereka sembah tidak bisa menolong. Wadzalika ifkuhum, itulah buah dari kedustaan mereka dan apa yang selama ini mereka ada-adakan. Nah, jelas Bapak ya. Nah, itu 3 ayat dari ayat ke-26 sampai 28. Nah, dari 3 ayat ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran, beberapa faidah. Di antaranya, kelebihan yang Allah berikan kepada seseorang tidak menunjukkan bahwa orang tersebut benar. Kelebihan yang Allah berikan kepada seorang, kelebihan harta, fisik dan semacamnya, itu tidak menunjukkan bahwa orang tersebut berada di jalan yang benar. Jelas apa ya? Nah, ini seperti yang terjadi pada kaum Ad. Kaum Ad kan orang-orang yang kuat, orang-orang berharta. Tapi apakah mereka benar? Tidak. Dan kita sudah bahas dalam Masail Jahiliyah yang setiap malam Ahad, malam Ahad sekarang ya. Karena di antara sifat orang jahiliyah, mereka mandang kebenaran itu kalau diyakini oleh orang-orang kuat dari sisi harta, kedudukan semacamnya. Tapi kalau diyakini oleh orang-orang rendah, lemah, mereka anggap ini batil. Nah, ini cara pandang orang jahiliyah. Ya, kita nggak seperti itu ya. Umat Islam nggak seperti itu. Itu faedah pertama. Lalu faedah kedua, kecerdasan yang dimiliki seorang tidak berguna sama sekali kalau ia kafir. Ya, kecerdasan, kekuatan fisik, ketinggian, kedudukan yang tinggi ini semua nggak berguna kalau seorang kafir. Ya, kalau seorang bermaksiat. Kenapa? Semua nikmat ini akan jadi siksa baginya. Ya, jadi Bapak, jangan seorang merasa senang, oh saya ini maksiat terus tapi kok jabatan saya kok makin naik ya, kekayaan saya kayaknya ngalir, aset saya terus bertambah. Nah, jangan senang dulu, itu namanya istidraj. Istidraj itu Allah ngasih nikmat terus supaya seorang hamba lalai. Nanti ketika dia benar-benar lalai, Allah siksa dia dengan tiba-tiba. Nah, ini nama istidraj ya. Jadi Bapak, kekayaan, kecerdasan, kekuatan fisik yang dimiliki seorang tidak berguna kalau seorang durhaka dan kafir kepada Allah. Itu faedah kedua. Lalu faedah ketiga, mendustakan atau mengejek ayat-ayat Allah akan mengundang siksa. Ya, sebagaimana Allah katakan bahwa kaum Ad
wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un, yang selama ini mereka perolok-olok, mereka jadikan ejekan mengenai mereka. Artinya azab yang selama ini mereka ejek, mereka perolok-olok, akan menimpa mereka. Itu menunjukkan bahwa mengejek ayat-ayat Allah akan mengundang siksa. Mengejek ajaran Islam bisa mengundang siksa. Maka hati-hati, jangan kita memperolok ayat-ayat Allah, hadis Nabi dan semacamnya, syiar Islam apapun itu. Misalkan contoh aja, orang ini kambing, orang pakai cadar bilang ninja, kemah berjalan dan semacamnya. Hati-hati, itu semua adalah syiar Islam. Nah, terlepas dari hukumnya apa, kalau yang jelas masalah jenggot, para ulama sepakat nggak ada yang menyatakan haram dan nggak ada yang menyatakan mubah. Jelas Bapak? Yang ada itu mereka mayoritas ulama berpendapat sunnah muakkadah. Mayoritas ulama berpendapat wajib. Nah, sebagian ulama berpendapat sunnah muakkadah. Tapi pendapat yang kuat adalah wajib. Ya itu bahkan sebagian ulama menukil ijma, kesepakatan para ulama bahwasanya jenggot itu sesuatu yang wajib dipelihara, tidak boleh dihabisi, maka jangan diperolok-olok. Kalau memang belum mampu, ya Allah, berdoa, ya Allah semoga saya diberikan karunia berupa jenggot. Karena ada ulama dulu dia tidak punya jenggot, lalu muridnya sampai bilang, aduh saya pengen sekali beli jenggot untuk guru saya. Karena saking harganya jenggot Nah, begitu juga cadar dan semacamnya, yang dibilang ninja kah, dibilang apa. Ya cadar, memakai cadar memang para ulama beda pendapat. Ada yang menyatakan wajib dan ada yang menyatakan sunnah muakkadah, dan tidak ada yang menyatakan bid'ah. Karena muncul orang zaman sekarang menyatakan pakai cadar bid'ah. Dari mana ucapan ini? Sedangkan para istri Nabi saja cadar, dan sebagian wanita istri-istri para sahabat Nabi mereka bercadar, walaupun tidak semuanya, kita akui ada sebagian mereka tidak bercadar. Makanya para ulama beda pendapat masalah wajah wanita aurat atau tidak. Tapi semua sepakat tidak mubah, tidak haram. Ya, maksudnya menutup wajah ini tidak mubah dan tidak haram, minimal sunnah, ya maksimalnya wajib Nah, itu kan semua syiar Allah, syiar Islam. Maka jangan sampai kita perolok-olok apapun itu, hadis Nabi kah, atau mungkin sunnah Nabi yang mungkin sudah mulai langka dipraktekkan zaman sekarang. Maka jangan kita perolok-olok. Kita mungkin belum praktekkan, tapi jangan malah kita dijadikan buah candaan. Jangan. Ya, kalau memang kita belum mampu, ya berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah saya kemampuan untuk praktekkan ini itu ya. Jangan sampai udah nggak mampu malah dipermainkan, jangan ya. Nah itu. Saya sekarang ragu-ragu di salahnya. Semuanya orang yang berhasil, pemain bola, jadi kalau menjadi salam kita, kalau Islam iya ya masalah. Ya memang syiar Bapak ya. Tapi Bapak perlu kita ketahui masalah wajib memelihara jenggot ini. Berarti kalau wajib memelihara jenggot diharamkan diharamkan memangkas jenggot. Cuman yang diharamkan seperti apa? Kalau yang pendapat yang mu'tamad itu kalau dicukur habis sampai tidak tersisa sama sekali. Nah, terus kalau misalkan masih disisakan sedikit, nah ini sebagian ulama menyatakan boleh, jumhur ulama menyatakan boleh. Yang penting jangan sampai habis. Tapi pendapat yang lebih kuat, nggak usah diitukan, biarkan aja. Kecuali kalau sudah berlebihan, seperti yang disebutkan oleh Syekh Masyhur Hasan Salman, ada seorang ulama orang terdahulu, jenggotnya panjang sampai ke tanah, sampai dia harus dilinting gitu, supaya tidak. Ini udah berlebihan. Kalau udah berlebihan itu nggak apa-apa. Tapi kalau selama masih begini, ini selama masih ringan kan, tidak memberatkan Bapak ya kan. Kecuali kalau sudah berlebihan gitu kan, ada yang kadang aneh sendiri jenggotnya udah
teratur, nah itu nggak masalah dirapikan, tapi jangan dihabisi ya, jangan dihabis sampai benar-benar licin ya. Itu Bapak ya, itu pendapat jumhur ulama, itu hukumnya haram menghabisi sampai habis. Nah itu faedah ke berapa tadi, 3 ya. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat tadi, terutama ayat ke-27, yaitu di antara tanda kasih sayang Allah kepada kita, Allah mengulang-ulang apa? Ayat-ayatnya, mengulang-ulang nasihatnya, arahannya ya. Allah katakan wasarrafnal ayati la'allahum yarji'un, kami ulang-ulang ayat-ayat kami agar mereka kembali ya. Tuh diulang-ulang Bapak, itu tandanya sayang kan ya. Sama seperti kita menyaksikan anak kita salah, kita nasihatin, tandanya apa? Sayang. Justru kalau orang tua menyaksikan anaknya salah, didiamkan aja, tandanya sayang. Nah cuman kadang anak itu tidak sadar, ketika orang tua yang negur dianggap jahat nih, ngatur-ngatur, mengekang kebebasan saya. Padahal ketika orang tua ngatur begini tujuannya untuk kebaikan anak, tandanya sayang Bapak ya. Lalu faedah terakhir yang bisa kita petik dari ayat tadi, batilnya syirik. Karena yang berhala atau segala sesuatu yang disembah selain Allah tidak bisa menolong yang menyembahnya. Nah ini batilnya syirik, karena segala sesuatu yang disembah selain Allah tidak bisa menolong penyembahnya. Makanya kalau kita ingin selamat dari siksa, kita menyembah hanya Allah, beribadah kepada Allah, jangan beribadah kepada selain Allah ya. Mungkin saja 3 ayat. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita lanjut ayat yang ke-29 ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.